Halo, assalamualaikum teman-teman Dizlovers sekalian. Apa kabar kalian nih? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Untuk di video kali ini aku mau ngelanjutin alur cerita di Rilis Ertugrul episode 9 part 1. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Oke deh, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan Naser berhasil menangkap Ertugrul ketika Deli Demir, Aikis, dan juga Gokce sedang mencari alamat yang diberikan Ertugrul pada mereka. Deli Demir, Aikis, dan Gokce berpas-pasan dengan Ertugrul. Mereka pun terkejut melihat keadaan Ertugrul pada saat itu. Tangan dan lehernya diikat dan dikelilingi oleh para pengawal istana. Gokce yang memiliki perasaan pada Ertugrul terlihat sangat khawatir dengannya. Sedangkan di istana, Bamsi, Doan, dan Aikutluk menyamar sebagai pedagang permadani dan mereka membungkus Esma ke dalam permadani itu. Saat mereka hendak keluar dari istana, mereka pun berpas-pasan dengan Ertugrul yang sedang dibawa menuju penjara istana oleh Naser dan prajuritnya. Lalu Doan teringat percakapan mereka di tempat persembunyian sebelum rencana ini dimulai. Ia bertanya pada Ertugrul, "Anda akan menyerahkan diri pada Naser Beim?" Ertugrul berkata padanya, "Aku tidak mau kalian membantah perintahku, kerjakan sesuai dengan perintahku. Konspirasi ini tidak cuma berbahaya bagi suku kita, ini juga sangat membahayakan dunia Islam. Kita harus membongkar konspirasi ini. Misi ini lebih penting dengan nyawaku ataupun nyawa kalian. Bagaimanapun caranya kalian harus menangkap wanita ini. Dia akan membawa kita ke sarang mereka. Naser akan mengerahkan orang-orang terbaiknya untuk menangkapku. Ini akan mempermudah kalian menyusup ke istana. Sementara Naser terlena dengan kemenangannya, kalian bawa wanita itu pergi dari sana." Kembali ke masa kini saat Bamsi, Doan, dan Aikutluk beranjak untuk melewati mereka, Naser pun menghentikan mereka. Lalu ia bertanya, "Karpet-karpet itu ingin kalian bawa kemana?" Aikutluk pun menjawab, "Kepada Umi Khair, pengasuh Emir dan Sultana Laila. Saya diperintahkan untuk menggantikan karpet kamarnya dan beliau memerintahkan untuk menyedekahkan karpet lama kepada fakir miskin." Lalu sebelum Naser sempat bertanya lagi pada mereka, Ertugrul pun berusaha untuk mengalihkan perhatian Naser padanya, sehingga Naser memerintahkan mereka untuk pergi. Lalu di Darga, Deli Demir, Aikis, dan Gokce sedang bertemu dengan Pangeran Numan. Numan pun menceritakan apa yang sedang terjadi di sana. "Doan dan Bamsi, mereka tiba sebelum kami. Kami tiba bersama Ertugrul, tapi anakku Yigit dan Kesatria Turgut, mereka belum sampai di Aleppo. Mereka ditawan oleh pasukan Templer." Aikis yang mendengar kabar Turgut, ia tampak begitu sedih dan khawatir sehingga ia tidak dapat menahan tangisnya. Sedangkan di istana, Naser sedang bertemu dengan Emir Al-Aziz. Emir berkata padanya, "Jangan bilang para pengkhianat itu menyerang kita lagi, Naser." Naser dengan muka yang sumringah bahagia dengan keberhasilannya, ia pun berkata, "Tidak tuan, kita berhasil menangkap Ertugrul. Dia dipenjara atas pembunuhan para saksi di pengadilan Sahabetin." Lalu Emir bertanya padanya, "Apa kamu pikir kita bisa mendapatkan informasi dari Ertugrul?" Naser pun menjawab, "Yang mulia, dia tidak akan mampu menghadapi keadilan sejati di Aleppo. Ertugrul tidak punya pilihan lain, dia akan berbicara." Lalu Emir tiba-tiba berdiri, bangun dari singgasananya, berjalan mondar-mandir tanpa gelisah. Lalu Naser bertanya, "Mengapa Emir terlihat begitu cemas? Pengkhianat telah ditangkap. Setelah kita menangkap Sahabetin, komplotan ini akan segera terbongkar." Lalu Emir menjawabnya, "Demi Allah, selama pamanku masih bebas, bagaimana aku bisa tenang, Naser? Seperti kau tahu, pasukan sangat setia padanya. Yang menjadi ketakutanku akan terjadi perpecahan di tubuh tentara." Lalu di istana pasukan Templer, Afsin Bey dan Saltuk sedang berkeliling di sekitar istana. Di sana juga tampak Yigit sedang berlatih panah dengan Isadora. Lalu Saltuk berkata, "Ketika Master sedang marah, Anda tidak melihat bagaimana saya mengakhiri khutbah. Bagaimana Anda menyelamatkan tahanan itu dari sini?" Afsin Bey pun menjawab, "Ketika kita berpikir bahwa kita menyelamatkannya, sebenarnya dia juga menyelamatkan kita." Lalu ia teringat kejadian saat Patricio datang ke ruang bawah tanah. Turgut menolongnya dengan berkata, "Sampaikan juga khutbahmu pada pendeta jahat itu. Apa hubungannya bapak kalian di surga denganku? Tuhanku adalah Allah yang maha mengetahui, alhamdulillah." Karena perkataan Turgut itu membuat kecurigaan Patricio terhadap Afsin Bey pun menghilang. Lalu Saltuk bertanya pada Afsin Bey, "Kira-kira apa yang akan mereka lakukan pada pria di penjara itu, Afsin Bey?" Afsin Bey pun menjawab,
Aku juga tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padanya. Semoga kita bisa mengeluarkannya dari sana dan juga sebelum Gigi terluka. Lalu tak lama terlihat Turgut dibawa ke halaman istana. Lalu Isadora menghampiri Turgut dan berkata, "Kau seagama dengan pembunuh ayahku. Kau pantas mendapatkan lebih dari sekedar kematian. Berdoalah, wahai temannya Yigit." Ketika Isadora mengajak Yigit untuk pergi, Turgut pun menjawabnya, "Jika ayahmu dibunuh oleh salah satu dari kami, dia harus dibunuh juga sebagai balasannya. Di dalam kitab suci kami tidak dibenarkan untuk membunuh." Lalu Isadora berkata lagi, "Ayahku sangat menghormati agama kalian. Beliau menghabiskan sepanjang waktunya di sini untuk mempelajari ajaran Muhammad." Lalu Turgut menjawabnya, "Jika dia benar-benar menghormati agama kami, carilah pembunuh ayahmu, yaitu orang yang bahkan tidak menghormati agamanya sendiri." Dengan keraguan di hatinya, setelah mendengar perkataan Turgut, Isadora pun pergi dan mengajak Yigit. Lalu Turgut digiring ke sebuah roda, diikat di sana, dan mereka memaksa Turgut untuk meminum cairan yang sama seperti sebelumnya mereka paksakan Turgut untuk minum. Lalu di kafilah, Deli Demir datang tanpa Aikis dan Gokce yang ia biarkan tetap di Aleppo. Ia segera menghampiri Sulaimansyah. Sulaimansyah pun menyambutnya. Lalu Deli Demir berkata, "Terima kasih. Tapi saya membawa berita yang tidak menyenangkan." Sulaimansyah yang sudah khawatir bertanya padanya, "Bicaralah, ini tentang Ertugrul kan?" Tak hanya ia, Haimeana pun bertanya, "Apakah anakku baik-baik saja, Deli Demir?" Lalu Deli Demir menjawab, "Saya melihat dengan kepala saya sendiri dia masih hidup, akan tetapi dalam tahanan." Sulaimansyah yang tidak mengerti bertanya padanya, "Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu mendengarnya sendiri?" Lalu Deli Demir yang tampak bingung menjelaskannya, ia berkata, "Walaupun ini tidak dapat dipercaya, tapi itulah kenyataannya." Lalu Sulaimansyah yang akhirnya percaya dengan kata-kata Deli Demir, ia memerintahkan Rahman untuk pergi ke perkemahan yang sedang bermigrasi, memintanya untuk menyampaikan informasi itu pada Gundolu, Kurdolu, dan lainnya. Suruh mereka untuk datang ke sana secepatnya. Sedangkan di penjara istana, Ertugrul sedang disiksa, mukanya ditenggelamkan ke dalam air dalam waktu yang cukup lama, supaya ia dapat mengatakan keberadaan Sahabetin. Tak lama, Nasir datang dan bertanya, "Apa dia sudah bicara?" "Kasihan sekali, terlalu buruk Ertugrul. Menumpas pemberani sepertimu membuat hatiku tidak enak. Sedangkan semua penderitaan yang kau ambil ini demi Atabey Sahabetin. Dia tidak cuma menipumu, tapi juga kita semua. Tapi sepertinya kau masih di bawah pengaruhnya. Siapa yang mengira kalau Sahabetin Tugrul berkomplotan dengan orang kafir? Kami menangkapnya saat ia tidak menduganya. Alhamdulillah ia terpojok, kami pun tahu bagaimana Templar menyelamatkannya. Bukalah matamu, dan kamu akan tahu dia orang macam apa insya Allah." Dengan berani Ertugrul berkata pada Nasir, "Apakah aku juga harus membuka mata untuk dongeng yang kau ceritakan pada Al-Aziz?" Lalu dengan senyum sinisnya Nasir berkata, "Kamu membuat kesalahan Ertugrul. Jika kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, maka pedulilah dengan sukumu." Ya, sukumu sudah sampai ke perbatasan Aleppo. Sebelum menempati rumah baru mereka, ada isu bahwa kata-kata Al-Aziz telah disampaikan. Satu-satunya permintaannya adalah melihat pamannya yang telah berkomplot dengan pembunuh ayahnya. "Kamu harus kembali pada akal sehatmu, bahwa kami pada Sahabetin dan aku akan meminta pada Yang Mulia untuk mengembalikan rumah baru kalian." Lalu Ertugrul berkata dengan tegas, "Untuk suku Kai, yang akan diberikan pada pengkhianat bukanlah rumah, tapi neraka." Mendengar perkataan itu, Nasir pun menyuruh prajuritnya untuk melanjutkan siksaannya. Lalu di sisi lain istana, Halime bangun. Terlihat keadaannya sudah lebih baik dari sebelumnya. Umi Khair dan Laila pun menghampirinya. Laila berkata padanya, "Semoga lekas sembuh. Bagaimana keadaanmu? Masih terasa sakit?" Halime pun menjawabnya, "Sudah jauh lebih baik, terima kasih." Lalu Laila pun memperkenalkan dirinya pada Halime. "Namaku Laila, adik Emir Aleppo." Tak lama Emir Al-Aziz pun datang. Lalu ia berkata, "Pasien kita sudah sembuh rupanya, aku senang." Lalu Halime berkata padanya, "Saya berterima kasih pada Anda Yang Mulia Emir, terima kasih banyak." Lalu dengan bahasa puisinya ia berkata, "Akulah yang berterima kasih karena kau telah membawa cahaya keceriaan di istanaku yang suram ini. Aku sangat berterima kasih." Lalu dengan tersenyum ia memberikan informasi mengenai Ertugrul. Nasir telah menangkap pengembala kambing yang menculik Sahabetin.
Laila yang mengetahui siapa yang dimaksud Emir Al-Aziz itu tampak terkejut, lalu ia berkata, "Siapa pria pemberani itu?" Emir Al-Aziz menjawabnya, "Seorang pria dari suku Kai, putra kepala suku Kai, Ertugrul." Halime yang mendengar itu tampak sangat terkejut, membuatnya begitu khawatir, sehingga tiba-tiba membuatnya sulit bernafas. Melihat keadaan Halime membuat Umi Khair, begitu juga Emir Al-Aziz dan Laila tampak khawatir. Dan di sisi lain Aleppo, Bamsi, Doan, dan Aikutluk membawa Esma ke tempat persembunyian mereka. Esma pun bertemu dengan Atabey. Esma dengan muka yang tampak sedih, ia bertanya, "Atabey, bagaimana bisa saya ada di sini? Apa yang diinginkan orang-orang ini dari saya, atau Anda mencurigai saya? Anda pikir saya berkhianat?" Atabey dengan tegas berkata pada Esma, "Sekarang mataku telah cukup terbuka untuk melihat kebenaran." Lalu dengan wajah yang cukup meyakinkan, Esma berkata, "Jika terbesit di benak Anda bahwa saya adalah pengkhianat, jika Anda memiliki keraguan, jangan ragu-ragu untuk membunuh saya." Tapi Atabey tidak gusar dengan keyakinannya. Ia pun berkata, "Hidupmu atau kematianmu tidak lebih berharga dari sehelai benang karpet ini di depan mataku. Sekarang aku akan mendengarkanmu, bicaralah." Esma dengan kepintaran sandiwaranya, ia pun terlihat sangat sedih mendengar tuduhan Atabey kepadanya. Dan di sisi lain istana, terlihat keadaan Halimeh sudah membaik. Umi Khair berkata padanya, "Kau membuat kami khawatir, Halimeh." Halimeh pun berkata, "Maaf telah membuat Anda khawatir. Untuk sesaat saya merasakan sakit di perut." Lalu Laila bertanya padanya, "Apa keadaanmu sudah lebih baik?" Halimeh pun menjawabnya, "Sudah lebih baik, terima kasih." Lalu Umi Khair mengatakan padanya kalau ayahnya sudah berada di sana dan menunggunya di luar. Ketika Halimah hendak bangun dari tempat tidurnya, Laila berkata padanya, "Tunggu, jangan buru-buru bangun. Ibu pengasuh, persilakan beliau masuk. Aku akan pergi mencari udara segar." Lalu Laila dan ibu pengasuh pun keluar dari kamar Laila dan mempersilahkan Numan untuk masuk bertemu dengan Halimah. Numan tampak bahagia melihat keadaan Halimah sudah membaik. Halimah pun berkata padanya, "Baba, aku tahu apa yang telah terjadi. Aku tahu yang menimpa Ertugrul, Baba. Pertama Yigit, sekarang Ertugrul. Bagaimana kita keluar dari kekacauan ini, Baba?" Halime terlihat tampak sedih sehingga membuat Numan sangat khawatir. Tapi tiba-tiba pintu kamar Laila terbuka. Seorang pelayan memberikan pesan kepada Numan, "Yang mulia Emir ingin bertemu dengan Anda." Halime tampak bingung dengan apa yang terjadi, tapi Numan akhirnya pergi meninggalkan Halime. Sedangkan di ruang utama istana, Titus yang menyamar sebagai Abu Hashim sedang bertemu dengan Emir Al-Aziz. Lalu tak lama Numan pun sampai ke ruang utama. Emir Al-Aziz pun mempersilahkan Numan untuk masuk ke dalam. Titus yang mengenali Numan, Titus pun berusaha untuk tidak bertatap muka dengannya karena mereka sudah pernah saling bertemu sebelumnya saat Titus menjadikan Numan dan keluarganya sebagai tahanan pasukan Templar. Lalu di kafilah, Sulaimansyah, Delidemir, dan Haimehana sedang menunggu kedatangan Gundoldu bersama rombongannya. Dan tak lama Gundoldu, Kurdolu, dan lainnya pun sampai ke kafilah. Sulaimansyah pun menyambutnya. Lalu Kurdolu berkata padanya, "Kami jatuh lagi dalam perangkap, Sulaimansyah." Gundoldu juga berkata, "Rahman telah memberitahu kami." Lalu Sulaimansyah dengan pasrah berkata, "Begitulah." Lalu Kurdolu bertanya padanya, "Apa yang akan kita lakukan, Beim? Apa rencana Anda?" Lalu Gundoldu pun juga bertanya padanya, "Mengapa mereka menahan adikku?" Sulaimansyah menjawab, "Karena pasukan Salib dan Templar sudah menyusup ke semua penjuru." Lalu dengan amarahnya Gundoldu berkata, "Mari kita berangkat dan kita taklukkan negeri mereka. Banyak pasukan kita yang terbunuh gara-gara orang kafir. Kondisi suku sedang tidak baik. Kita juga harus bertempur dengan Karatoigar. Kita tidak bisa tenang sebelum melenyapkan mereka." Tapi Kurdolu malah berkata, "Demi belas kasihan Gundoldu, masih banyak rakyat kita yang ada di dalam perjalanan. Kita sama sekali belum siap." Lalu Delidemir menimpalinya, "Jangan khawatir Kurdolu, garis keturunan kita akan berlanjut. Kuburan kita bukan di sini." Sulaimansyah pun berusaha untuk menenangkan keadaan di sana. Dan di istana, Emir Al-Aziz berkata pada Numan, "Ada teman kami yang lain yang ingin aku kenalkan padamu." Namun belum sempat ia mengenalkan Titus padanya, tiba-tiba seorang prajurit datang dan berkata, "Tuan Nasir memerintahkan saya untuk mengumpulkan informasi intelijen. Kami mendapatkan informasi penting, maka saya harus segera menyampaikannya. Tuan, kami telah mencari di semua tempat seperti yang Anda perintahkan dan sekarang kami sangat yakin pelayan Esma telah diculik dari istana.
Emir Al-Aziz yang juga memiliki perasaan pada Esma, ia tampak kebingungan dan tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan muka yang tampak marah dan juga khawatir, ia berkata pada Nasser, "Nasser, pergi dan periksa setiap pintu Aleppo. Cari dan temukan Esma, Nasser. Temukan dia secepatnya." Lalu di kafilah Sulaimansyah berkata, "Besok kita akan pergi ke Aleppo. Antara kita mendapatkan tanah di Aleppo atau kita mati. Tidak ada pilihan lain." Lalu Gundoldu bertanya bagaimana dengan Ertugrul. Dan Sulaimansyah pun menjawab, "Kita tidak tahu atas tujuan apa dia ditahan. Kita akan tahu setelah kita sampai. Kita bertindak sesuai dengan situasi." Lalu ia memerintahkan Gundoldu, "Gundoldu, kamu pergi ke tempat suku yang bermigrasi mendirikan kemah. Sambil membantu mengatur perkemahan, bersiaplah untuk pertarungan setiap saat." Lalu Sulaimansyah juga memerintahkan Deli Demir, "Deli Demir, persiapkan perlengkapan perang." Lalu di istana, Nasser dan Titus sedang membicarakan penculikan Esma. Titus pun berkata, "Kita yakin bahwa dia diculikan." Nasser pun mengangguk mengiyakannya. Lalu Titus bertanya padanya, "Adakah sesuatu yang mencurigakan di istana akhir-akhir ini?" Lalu Nasser pun mengingat kejadian saat ia bertemu dengan Bamsi, Doan, dan Aikutluk yang menyamar sebagai tukang karpet dan berkata bahwa ia diperintahkan ibu pengasuh untuk mengganti karpet di kamar Laila. Lalu ia segera memanggil pelayan dan memerintahkannya untuk memanggil ibu pengasuh. Lalu tak lama ibu pengasuh pun datang dan bertanya pada Nasser, "Tuan, ada apa memanggilku?" Lalu Nasser bertanya, "Apa akhir-akhir ini Anda memerintahkan untuk menyedekahkan karpet tua di istana kepada fakir miskin?" Ibu pengasuh pun menjawab, "Kita memang biasanya menyedekahkan barang-barang lama di istana kepada fakir miskin, tapi akhir-akhir ini aku tidak pernah memberikan perintah seperti itu." Mendapatkan jawaban yang ia inginkan, ia pun berkata pada Umi Hair, "Maaf telah mengganggu Anda," dan ia pun mempersilahkan Umi Hair untuk pergi. Lalu di penjara istana, salah satu prajurit kepercayaan Sahabetin tiba-tiba ia berusaha untuk membebaskan Ertugrul. Lalu ia berkata pada Ertugrul, "Kita harus segera pergi, pakai baju tentara itu, kita harus cepat." Berhasilkah Ertugrul melarikan diri dari dalam istana? Mari kita saksikan di episode selanjutnya. Ya, gimana teman-teman Disney Lover? Aku harap kalian suka sama episode ini ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.